Jokowi yang dihukum, taruhnya di mana? Bolong nggak? Foto di belakang nih. Udah mirip, Bu. Oh iya. Iya. Udah. Saya gambar lagi. Kan ada lagi nggak? Kita itu adalah angkat tanganmu, Jokowi. Inilah kita Jokowi yang harus ditahan. Ayo semangat. 10 tahun Jokowi memerintah, hasilnya nonsen. Penjarakan Joko Widodo. Kita aja maksa di majalah Temponya sudah menulis nawacita dosa Jokowi. Nggak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Anda sekarang diam. Saatnya kami yang bicara. Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya rekan-rekan yang ada di DKI yang melihat kami yang sedang kami lakukan, kami berusaha mengingatkan Anda semua bahwa dosa-dosa Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia terlalu banyak dan terlalu besar. Oleh karena itu, kali ini kita akan mengantarkan rompi oren untuk Joko Widodo sebagai tahanan KPK dan tahanan negara. Inilah teatrikal tahanan Jokowi, Bapak Joko Widodo sebagai penghancur NKRI. Anda diam karena Anda tidak kami maafkan. Tidak ada kata maaf bagi kami. Okay? Joko, tangkap dan penjarakan Joko. Ini sebetulnya kita punya titik kumpul nggak di sini, tapi titik kumpul kita adalah di sana tuh. Tapi pilihannya adalah mama nanti didorong lagi ya. Anda pun akan seperti ini. Anda akan seperti ini, ditabur oleh rakyat. Oke? Anda mengutarakan permintaan maaf kemarin di acara zikir kebangsaan, tapi dengan sangat menyesal rakyat tidak memaafkan Anda. Tak semudah itu meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Jangan pernah berharap rakyat Indonesia memaafkan Anda dengan mudah. Gampang maaf. Mangap. Jokowi diam. Mangap aja mangap. Mangap boleh, itu jangan. Ya, dorong. Ayo kita jalan yuk. Seberang sana banyak publik poster perlihatkan ke sana apa yang sedang kita lakukan, apa yang akan kita perlihatkan. Ini adalah bentuk protes kita, bentuk kepedulian kita kepada NKRI bahwa seorang Joko Widodo berhasil mengacak-ngacak dan menghancurkan negara Republik Indonesia sampai ke sendi-sendi yang paling kecil. Tak ada kata maaf untuk Joko Widodo. Batalnya, Bu.
kita menginginkan Jokowi lengser. Ya, beliau tinggal 2 bulan lagi. Inilah waktunya Jokowi seharusnya lengser dengan sukarela, karena waktunya sudah selesai dan dia bukanlah pemimpin yang baik. Ya, dan kita melihat ada aksi teatrikal di mana ada seseorang memakai rompi oranye pertanda bahwa beliau ini sedang kesakitan. Nah, inilah gambaran Jokowi pada hari ini. Ya, Anda benar tadi malam sudah meminta maaf, tapi tentu tidak semudah itu. Ya, Anda akan ditahu rakyat kalau Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan 10 tahun pemerintahan Anda. Demikian. Aksi kita, panggung kita itu adalah di jalan, bukan pada saat di titik aksi. Jadi cara kita adalah bagaimana kita akan all out di jalanan. Ya. Beril perusak NKRI. Maksud itu bahwa Jokowi beril perusak NKRI. Semua pasar berdasarkan publik. Bentar lagi kita jalan. Kapan untuk melihat ke depan? Anda membelakangi kamera, belakangi kamera, belakangi kamera. Anda adalah tahanan KPK. Jokowi harus dihukum. Jokowi CS, Jokowi and the gang, Jokowi dan Koni harus dihukum. Ya sudah kita aja. Yang pegang yang pegang phone ya, Esa. Yuk kita rapikan barisan kita yuk. Yuk. Ya. Kita nanti kita jalan ke arah Sarina dari sini ya. Nah, barisnya mulai dari sini. Baris pertama, kemudian ke belakang. Baris pertama, kemudian ke belakang. Jokowi itu di belakang. Ayo. Jangan Jokowi maju. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Belakang. Stop. Yang pegang stand ada di depan ya. Oke. Mbak Menuk. Mbak, pakai. Jalan duluan aja nih. Kencengin Mbak, soalnya. Esa masuk ya. Ya. Yang ini yang ada di sini. Mana? Tangkap. Siapa? Reja depan deh. Depan aja. Dan samping Batita. Kalau gitu kita di belakang biar lihat kedengeran. Ke belakang yang ada di samping. Sisanya ke belakang ya. Sarina. Ke belakang. Itu ada bapak polisi. Itu aja, dia apa dipukulin aja. Senggol aja. Oke, nanti kita balik 3-3 didahului oleh yang pembawa bendera ya. Oke. Kita berdoa dulu. Ya, berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kita berdoa agar semua aksi-aksi kita bisa berjalan dengan lancar. Mau didengar atau tidak, mau dilihat atau tidak, yang jelas kita sedang melakukan ikhtiar untuk memperjuangkan segala bentuk hak rakyat untuk anak cucu kita dan untuk negeri kita ini. Berdoa, mulai.
Jokowi ya. Permisi, kami ini adalah warga negara biasa. Kami hanya ingin mengingatkan apa yang terjadi selama 10 tahun dengan negara kita. Maaf ya kalau harus mengganggu perjalanannya. Ini adalah Pak Jokowi dengan mengenakan rompi oranye. Ya, apa yang dia lakukan dengan memaksakan IKN itu sudah merupakan tindakan kriminalisasi terhadap kami anggap
dihukum. Siapa yang bayar kamu? Rakyat untuk Jokowi. Siapa yang bayar kamu? Cina. Tangkap. Udah. Adili. Jokowi. Udah, jalan lagi. Belum dikebukin. Jalan maksudnya. Yang bawa motor ditunjukkan kepada jalan ya. Oke, kita jalan lagi ya. Ikutin. Ayo ikutin, jangan pinggir-pinggir, Kak. Nggak biarin lah lama-lama. Jokowi-nya ditangkap rakyat. Awas kita, awas Jokowi lewat. Jokowi lewat. Ayo. Pengadilan rakyat untuk Jokowi. Jokowi ditangkap rakyat. Ini Jokowi ditangkap rakyat. Pengadilan rakyat berlaku untuk Jokowi. Hidup atau mati Jokowi harus ditangkap. Bangsa Indonesia. Kita suka karena pemimpin yang salah. Kenapa? Membangun sesuatu infrastruktur yang sebetulnya dibangun bukan untuk seluruh rakyat
ke publik, perlihatkan ke penjara bahwa Joko Widodo sudah ditangkap di Lampang sebagai tahanan KPK dan tahanan negara. Ini kami hantarkan Rocky Oren untuk Joko Widodo. Kami hantarkan Rocky Oren untuk Joko Widodo. Joko Widodo, Jokowi berdiri perusak NKRI. Dari tadi cariin sama Sebentar. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, ayo. Ke belakang dulu, Jokowi mau lewat. Jokowi ditangkap rakyat. Kami sudah memberikan Rocky Oren, mengantarkan Rocky Oren untuk Joko Widodo sebagai tahanan KPK. Kami antarkan Rocky Oren untuk Jokowi. Tangkap Jokowi. Salahkan Jokowi. Adili Jokowi. Joko Widodo mencalonkan Jokowi. adili Jokowi. Tangkap dan adili. Jokowi ditangkap rakyat, tangkap dan adili Jokowi. Joko Widodo. Tangkap dan adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Jangan KPK atau rakyat menghadirkan dan adili Jokowi. Tangkap dan adili. Apa yang kau berikan untuk rakyat? Apa yang kau berikan untuk rakyat? Hah? Kenapa hutang? Aduh, satu kaya. Anda tidak boleh tersenyum. Jangankan tertawa, tersenyum aja. Anda tidak berhak kali ini. Maju. Maju kau. Tangkap Jokowi dan adili. Jokowi jangan berlindung. Tangkap dan adili. Tangkap dan adili. Kau di mana? Kau di mana? Yang kamu selama kamu menjabat presiden saja raja bangun. Semoga kamu tidak ada kaulah dunia akhirat. Kamu tidak pantas untuk hidup. Ijazah palsu. Jangan palsu. Agamamu palsu. Anda sudah tahu. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Panduknya biar kebaca, sebar jauh-jauh. Biar kebaca. Lagu Indonesia Raya dulu ya. Jadi tetapi KKN haruskan jangan berkor-kor. Mana? Ambilan lambat. Kali dulu tidak ada. Lambat. Kurang ajar kau. 10 tahun. Kau kerjakan apa untuk rakyat? 10 tahun. Untuk kau kerjakan untuk rakyat. Indonesia itu kaya. Tapi hutang. Kurang ajar. Tegakkan KPK. Pada rakyat. Buka mata. Buka hati. Ayo sini. Kita harus peduli Indonesia. Indonesia itu kaya. Kaya raya. Hasil bumi. Jokowi sudah berhasil kita tangkap. Perlihatkan kepada publik bahwa Joko Widodo sudah kami berikan Rocky Oren. Kami beri Rocky Oren sebagai tahanan KPK dan tahanan negara. Ingat, Jokowi saat ini sudah tidak punya hak apapun di negeri ini. Anda minta maaf dengan terbuka
Mohon maaf, permintaan maaf Anda ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Jelas? Permintaan maaf Anda ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Tak semudah itu meminta maaf kepada rakyat yang sudah Anda zalimi. Tak semudah itu Anda meminta maaf ketika kehancuran sudah Anda lakukan. 1 dekade Anda hancurkan negeri ini. 1 dekade Anda hancurkan rakyat Indonesia. 1 dekade Anda, Bapak Jokowi, kamu hancurkan moral anak-anak kami. Kami menolak permintaan maaf Anda dan Anda wajib dihukum mati. Akan kita berikan rompi oranye. Ini baru contoh. Ini baru contoh. Tapi next tidak ada contoh kedua. Kami akan berikan rompi oranye yang sesungguhnya kepada Bapak Joko Widodo sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan sebagai tahanan rakyat. Anda akan ditawur oleh rakyat. Habis Anda ditawur oleh rakyat karena 1 dekade Anda hancurkan negara Republik Indonesia sampai ke sendi-sendi yang paling kecil. Terima atau Anda mati seperti Marcos. Gantung seluruh keluarga. Kita nyanyikan Indonesia Raya dulu ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Republik ini. Perjuangan ini adalah perjuangan kita semua, perjuangan orang tua semua untuk anak cucu kita. Indonesia merdeka ketika Jokowi kita sepakat, Jokowi harus diadili, Jokowi harus dihukum, Jokowi harus dipenjarakan. Tidak ada kata maaf untuk Jokowi. Untuk semua pengendara, Anda lihat ke depan Anda ada yang diberi rompi oranye. Ini adalah Joko Widodo yang kami berikan rompi oranye sebagai bentuk Jokowi sudah melakukan kejahatan di Indonesia. Tahanan KPK, tahanan negara, dan tahanan rakyat. Jokowi nggak usah dikasih pesangon, nggak usah dikasih rumah, nggak usah diberi apapun. Jokowi nggak usah. Jangan musik. Jangan, kena, mau netes. Pakai itu aja, mulut aja. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya tetapi manual. Hiduplah Indonesia Raya. Lebar. Jangan kumpul, jangan Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
merdeka. Oke. Sekarang semua poster menyebar, kita buat mimbar bebas. Karena tadi kita sudah hormat, sudah mengiring Jokowi. Jokowi sudah kita seret, sudah kita beri rompi oranye. Poster sebelum mimbar bebas di mana semua bisa berorasi, foto-foto. Posternya mau didudukin nggak apa-apa, mau dipasang boleh. Kita melingkar. Pengadilan rakyat. Kita kasih waktu pertama buat Bunda Kurnia. Bu Kurnia mana? Ayo Kurnia. Untuk media semua. Ya, betul. Kita buka sekarang, kita ada di Simpang Sarinah. Kita coba ingatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bentuk kekesalan kita, bentuk kemarahan kita bahwa Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah menghancurkan seluruh sendi-sendi bernegara di Republik ini wajib dipenjara, wajib diadili, dan wajib dihukum. Kami antarkan rompi oranye untuk Jokowi sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan sebagai tahanan rakyat. Oke, permintaan maaf tadi pada tanggal 29 Bapak Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya katakan dia bicara, saya manusia biasa. Iya, Anda manusia biasa. Anda bukan malaikat, tapi Anda seenak kepala sendiri mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Anda meminta maaf Anda. Kami tolak mentah-mentah. Tidak semudah itu meminta maaf kepada rakyat. Tidak semudah itu. Permintaan maaf dikabulkan. Bukan hanya dengan kata maaf, lalu masalah selesai. No. Kami akan hukum Anda seberat-beratnya. Pertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan selama 1 dekade Anda menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Resmi selanjutnya saya berikan kepada Bunda Narti. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita mulai aspal kembali bersama makna ARM, yaitu ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tanggal 29 Juli kemarin Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Memang betul Joko Widodo adalah manusia biasa, tapi bukan itu esensinya yang mau kami sampaikan. Pasti permohonan maaf kami akan terima, tapi bukan serta-merta permohonan maaf terhadap rakyat Indonesia itu tidak mengurangi apa yang menjadi tuntutan rakyat Indonesia agar Joko Widodo diadili dan dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini yang harusnya kita sama-sama. Kami juga bukan benci, kami juga bagian dari bangsa Indonesia. Kami adalah manusia biasa. Pasti kami juga tidak sempurna, tapi bukan itu yang harusnya disampaikan. Kenapa baru hari ini disampaikan permohonan maaf? Tapi apa yang dia lakukan terhadap rakyat Indonesia yang hari ini banyak rakyat yang miskin, kelaparan, tenaga kerja, lapangan kerja tidak ada lagi. Justru karpet merah diberikan kepada investor. Kami ini bukan alergi
terhadap investasi atau investor itu sendiri. Tapi sebagai pemimpin negara harus memikirkan bagaimana dampak terhadap rakyat Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Apakah hanya sekedar permohonan maaf itu bisa menghapus semua yang dilakukan selama hampir 10 tahun? Ini tidak bisa menghapus apa yang sudah dilakukan, yang hari ini rakyat menderita. Rakyat sudah dibuat tidak lagi nyaman, tapi hanya alih-alih permohonan maaf ini. Pasti itu tidak bisa mengobati sakit hatinya rakyat. Bagaimana rakyat sekarang pengangguran, di mana-mana PHK, banyak persoalan-persoalan aturan undang-undang sampai turunannya membuat rakyat sengsara. Apalagi undang-undang Omnibus Law dan turunannya yang hari ini para pembantunya, yaitu kementerian perdagangan, kementerian yang lain, justru menghancurkan nasib rakyat, di mana sebagai pemimpin negara bisa mengayomi, bisa juga membuat lapangan kerja seperti yang sudah dijanjikan 10 juta lapangan kerja, tapi itu hanya untuk keluarganya. Kami sebagai rakyat tidak pernah mempunyai peluang untuk bekerja. Di mana-mana industri tekstil, garmen, mereka tutup karena itu adalah perilaku, itu adalah pembuatan aturan Joko Widodo dengan para pembantunya yang membuat hari ini rakyat dibuatnya gaduh. Tapi kegaduhan ini justru diciptakan oleh mereka sendiri. Tapi alih-alihnya nanti rakyat yang akan dipersalahkan. Apakah ini sebagai pemimpin negara? Harusnya pemimpin negara ini dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar itu kan menjamin kebebasan. Undang-Undang Nomor 33, pemerintah mengelola isi bumi, udara dan yang lainnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi di mana itu undang-undang itu tidak jelas juga implementasinya di lapangan, di mana secara teknis justru rakyat kita menderita. Hari ini kenapa para mama membuat rompi oranye bahwa Jokowi sudah ditangkap oleh rakyat khususnya kaum emak-emak dan diserahkan ke KPK agar betul-betul undang-undang ini menjadi panglima. Bukan undang-undang ini hanya untuk para penguasa menghamba kepada yang punya uang. Ini yang harusnya pemerintah atau para penegak hukum ini harusnya betul-betul adil terhadap perilaku, terhadap aturan yang dibuat oleh DPR. Tapi ternyata aturan ini hanya untuk rakyat kecil. Kenapa? Ada tumpul ke bawah tajam. Ini situasi dan kondisi hari ini. Tapi jangan seolah-olah kami ini dianggap tidak suka. Tapi kami sebagai bangsa Indonesia memberikan kritik, memberikan masukan terhadap para penguasa hari ini yang tinggal beberapa bulan, yang hari ini membuat rakyat menderita, membuat rakyat sakit hati. Disinilah sebenarnya memperlihatkan ketidakadilan itu yang dibuat oleh para penguasa. Kenapa?
Joko Widodo harus diadili dan dihukum, tapi bukan hanya sekedar minta maaf. Bagi saya, minta maaf pasti diterima, tapi bukan berarti diterima. Diadili tetap dan dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini yang harusnya kita hari ini berdiri di sini ingin menyampaikan, bukan hanya sekadar gagahan, tapi kita harus menyampaikan ini. Tidak perlu harus malu-malu, tapi kenyataan situasi dan kondisi hari ini sudah tidak baik-baik saja. Jangan dilihat hanya tinggal beberapa hari atau bulan, tapi ini perlu kita sampaikan. Kalau tidak, kapan lagi? Jangan sampai seenak judulnya sendiri. Tinggal beberapa hari, mereka akan membuat aturan-aturan di bawah undang-undang yang hari ini sudah dibuat dan sudah disahkan. Ini yang harusnya kita sama-sama, mari semua rakyat Indonesia, bukan berarti kami ini tidak suka, tapi kami harus menyampaikan dan juga harus menyampaikan ke khalayak agar rakyat Indonesia betul-betul memahami apa yang kami sampaikan pada sore hari ini. Inilah kenapa kami para emak-emak ini yang betul-betul merasakan persoalan hari ini. Para guru honorer di NTT sana sebulan gajinya hanya 250.000. Apakah ini adil? Bidan itu juga hanya 250 sampai 350.000. Inilah kondisi yang hari ini. Sebenarnya persoalan ini banyak sekali. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, Jokowi, Jokowi adili, Jokowi tangkap, Jokowi penjarakan, Jokowi menghadap ke Sarinah, tapi orangnya menghadap ke jalan. Anda cukup diam kali ini, biar rakyat berbicara. Anda cukup diam. Jokowi ditangkap rakyat. Selanjutnya, Bunda Kurnia. Tapi artinya yang membesar ya Mbak, ya biar semua kebenaran terkepada diri sendiri aja tuh. Ayo semuanya, ya biar fokus kita mengetahui apa maksud kita pada hari ini. Ibu-ibu semuanya ke sini, agak melebar sedikit biar semuanya mendengarkan ya. Kita sekaligus memberikan edukasi kepada pejalan kaki, pemotor dan orang-orang yang sedang berkendara. Sudah siap semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini tidak untuk kita saja, untuk Bapak Polisi juga ya, terutama Pak Polisi di malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Kita belum merdeka. Bapak Ibu sekalian, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk masa paling terakhir. Betul? Betul Pak? Bapak kayaknya mau teman saya nih ya. Saudara-saudaraku sekalian, saya belum mau masuk pokok perkara ya. Saudara-saudara sekalian, kita umat Muslim Indonesia, bangsa Indonesia adalah pendukung perjuangan Palestina. Betul? Oleh karena itu, hari ini, hari Jumat, kita jadikan hari kemarahan dunia atas meninggalnya ya seorang kepala biro politik Hamas yang selalu memperjuangkan Palestina. Ya, dan Indonesia juga memperjuangkan Palestina sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau adalah Syekh Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh yang syahid tanggal 31 Juli 2024 di Teheran. Saudara-saudaraku sekalian,
Mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Allah menerima beliau sebagai syuhada. Saya juga ingin mengatakan kesempatan ini ya, kapan lagi? Ya, momentum ini akan kita ambil untuk memberi sentilan. Saya ingin menyentil masjid yang kita cintai, Masjid Istiqlal. Ya, mengapa perlu menyentil? Saya ingin mengatakan kita sedang berjuang agar Palestina merdeka sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sangat tidak etis dan tidak bijak apabila The Voice of Istiqlal bekerja sama dengan ACJ, yaitu American Jewish Community. Betul? Ya, hentikan semua kerjasama yang sama sekali memberikan mudarat kepada perjuangan Palestina. Ya, saya ingin mengatakan tolong perhatikan ini. Ya, baru di pemerintahan Joko Widodo ada hubungan kerjasama dengan Jewish-Jewishan kayak gitu. Tidak akan ada kerjasama sepanjang Palestina tidak merdeka. Betul? Merdeka! Saudara-saudaraku sekalian, baiklah kita akan masuk kepada pokok persoalannya, bahwa hari ini kita semua berkumpul dalam rangka 2 bulan lagi Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia dan juga ke-8 akan menyelesaikan masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi malam, tepatnya di istana, beliau mengundang banyak majelis taklim, tokoh agama dan segala macam yang tentu saja dekat dengan istana untuk menyatakan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia. Kurang lebih dia mengatakan mohon maaf tidak bisa memuaskan setiap orang. Ya, soal permintaan maaf sudah kewajiban manusia saling memaafkan. Akan tetapi ini bukan soal maaf-maafan lebaran ya. Ini adalah 10 tahun pertanggungjawaban soal kepemimpinan. Saudara-saudaraku sekalian, Joko Widodo adalah politisi yang bukan konglomerat, yang bukan pemilik partai, dan bukan pula seorang aktivis. Ya, dia mendapatkan dukungan itu berdasarkan kemampuan dia menggait partai politik seperti Golkar, Nasdem, Partai Menengah dan Partai Bawah, ya, untuk mendapatkan pemilih Muslim. Lalu dia menggait Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden sama guna mendapatkan suara pemilih Islam. Apakah itu sah? Boleh-boleh saja. Akan tetapi apa yang terjadi dalam pemerintahannya? Mari kita sama-sama mencatat. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya yang bodoh itu siapa? Yang bodoh itu sebagian daripada bangsa ini yang nyata-nyata memilih orang yang sudah menyatakan bahwa di periode kedua ini dia tidak akan memperdulikan atau memfokuskan kepada hak asasi manusia dan pemeliharaan lingkungan. Itu dia sampaikan ya. Kenapa? Karena 2 faktor ini menghambat investasi dan pembangunan. Kurang ajar nggak nih? Ya? Nah, dia mengatakan bahwa dia akan lebih mementingkan infrastruktur dan investasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelemahan KPK. Ya, oleh karena itu, dengan dilemahkannya KPK, dia berkoordinasi dengan DPR, maka dibentuklah sebuah revisi Undang-Undang KPK yang isinya melemahkan KPK. KPK tidak lagi menjadi sebuah lembaga independen yang super body, melainkan sebuah lembaga yang menjadi rumpun bagian dari eksekutif dengan presiden sebagai pengendali dan penentunya. Hebat tidak? Walhasil apa yang terjadi? KPK menjadi alat pukul bagi lawan-lawan politik. Itu fakta atau cerita? Fakta. Fakta. Ya, sudah terbukti siapa saja ketum partai yang hari ini berada di posisi dia. Ya, semua memihak kepadanya. Mengapa? Karena kalau kata Bang Rocky Gerung itu, di dalam saku Jokowi ada 2. Satu sprindik, satu lagi kartu-kartu janji. Sprindik kita sudah tahu. Lu awas lu ya. Paham kan maksudnya? Ini alat pukul dan itu berbahaya.
ya, untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi menjadi negara demokratis, walaupun diklaim pemimpin-pemimpinnya dipilih dengan cara demokratis. Betul, saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya KPK, ya. Akan tetapi jaksa dan polisi ikut-ikutan dimasukkan ke dalam perjuangan mereka tersebut. Semua menjadi alat pukul, ya, betul. Nah, apalagi ada 75 undang-undang, peraturan-peraturan disinkronkan, dihilangkan, yang maknanya kegunaannya jika itu merugikan investor. Dibentuklah Omnibus Law, dan ini sangat merugikan pihak rakyat yang terdampak dan buruh serta lingkungan, tetapi sangat menguntungkan investor-investor asing. Jokowi memberikan karpet merah dan kemanjaan kepada semua oligarki. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi, negara kita bukan negara demokrasi, melainkan pembalikan demokrasi. Apa cirinya? 4 ciri negara yang berbalik demokrasinya. Pertama, sistem hukum yang tidak imparsial, yang sangat memihak. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang sangat berlebihan. Yang ketiga, birokrasi yang tidak netral. Dan keempat, yang paling penting berkenaan dengan para YouTuber ini, kalianlah pahlawan kami karena media massa tidak lagi independen. Betul? Mau bukti? Mau bukti? Apakah di sini ada TV One? Apakah di sini ada RCTI? Adakah di sini TV 7? Adakah SCTV? Metro TV? Tidak ada. Mereka tidak akan pernah mau meliput kalian. Mengapa? Karena mereka sudah terkooptasi oleh pemerintahan Joko Widodo. Betul? Jadi YouTuber-YouTuber sekalian, kalian akan dicatat dalam sejarah sebagai pejuang hari ini bangsa Indonesia. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, ingat baik-baik, jika dahulu ada pahlawan kemerdekaan, hari ini ada pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Tahu YouTuber? Hidup YouTuber! Baik, sekarang apa lagi? Saya ingin mengatakan, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, mama, ayo jangan sibuk sendiri. Ini adalah Jokowi. Dia memakai jaket oranye, pertanda bahwa orang ini adalah orang yang didakwa, ya, orang yang ditersangkakan melakukan suatu tindakan kejahatan. Oke? Kalau sudah kayak begini, harusnya Jokowi paham, rakyat ini menawur Anda. Rakyat ini merasakan bahwa perjuangan Anda menjadi presiden itu hanya memerdekakan diri Anda sendiri. Saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang pada hari ini dalam pemerintahan Jokowi paling merasa enak? Siapa? Siapa yang merasa enak di zaman Jokowi? Jokowi sendiri, keluarganya, kroninya, oligarki. Dan rakyat semuanya menderita. Saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui, biaya pendidikan yang 20% itu pada hari ini pemerintah menurut Hakim Sazli Isra, dengerin ya, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Sazli Isra, bahwa negara tampaknya sudah coba-coba untuk meninggalkan kewajiban terhadap pendidikan. Biaya UKT sampai 50 juta per semester. Kurang ajar. Kurang ajar. Apakah kau tidak tahu bahwa pasal pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa? Mau contoh lain? Hari ini fakir miskin, ya, anak terlantar menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dipelihara oleh negara. Tapi siapa yang memelihara fakir miskin? Trotoar, jalanan, pasar-pasar, terminal. Kau lihatlah di sana. Di sanalah semua anak-anak kita yang terlantar dan akhirnya terkena narkoba dan sebagainya. Ya, ingat baik-baik. Lalu apa lagi? Jokowi dengan kekuasaannya selalu sukanya mengancam. Betul atau tidak? Masih ingat ada apa yang dia katakan? Dalam Pilpres kemarin dia mengancam para pemimpin daerah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Saya tahu semua. Saya punya bin, katanya gitu. Itu adalah statement paling bodoh di dunia, ya. Paham Anda? Ya. Herannya dengerin ini. Dia mempunyai data tentang bin, kiri, kanan, atas, depan, belakang, ya, sehingga kepala daerah pada ketakutan. Tapi begitu Ketua BPN 2I, siapa, Benny Ramdhani, mengatakan bahwa
yang merupakan otak daripada judi online bernama Mr. T, dia lalu kaget. Kok gampang banget kaget ya? Kenapa yang itu kaget? Berarti ini yang dimaksud dengan selected outrage, kemarahan yang pilih-pilih, ya, betul. Saudara sekalian, akan banyak yang ngomong. Saya mau mengakhiri ya orasi saya dengan satu saja. Saudara sekalian, Mama dengerin ini, dengerin. Suatu ketika pada tahun 1966, yang tercinta presiden kita yang paling cerdas, paling tampan, baik walaupun ada kekurangan dan pasti banyak kekurangannya, Insinyur Soekarno, ayah dari Megawati, diwawancara oleh seorang wartawan dari Prancis. Tahun berapa tadi? Nyemak apa enggak nih? 1966. Apa kata daripada wartawan Prancis tersebut? La vie de moi. Ya, ini bahasa Prancis, saya nggak ngerti ya. La vie de moi. Artinya apa? Pak Soekarno, bagaimana negara Indonesia di masa depan? Bung Karno sambil menerawang mengatakan demikian. La vie de moi, negara saya yang akan datang, dengan sangat optimis dia mengatakan, negaraku kaya, negaraku hebat, rakyatnya bersatu, rakyatnya adalah rakyat yang luar biasa, rakyatnya bekerja keras, negaranya diapit oleh dua benua, dua lautan dengan kekayaan alam. Ya, maka pasti negaraku akan brilian. La vie de moi brilian. Seandainya beliau hari ini masih hidup, apakah Soekarno akan berkata yang sama melihat seorang Joko Widodo yang begitu royal memberikan penghormatan kepada keluarganya berupa tokoh nasional kepada anaknya, menantunya, istrinya dan sebagainya. Lalu telah berhasil meloloskan putranya untuk menjadi wakil presiden ke-14 Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kalian yang memegang keputusan, kalian yang mengetahui, kalianlah yang memutuskan. Hari ini ada Mbak Ida, Mbak Menu, Mbak Esa, Mbak Tita, Mbak Desi, semuanya mama. Kalian adalah pahlawan bagi Indonesia. Jangan berhenti sampai 2 bulan lagi Jokowi menyelesaikan, dan jangan biarkan dia melenggang bebas. Harus diadili itu. Demikian saja. Walhamdulillahirobbilalamin. Merdeka. Satu pertanyaan yang belum dijawab. Jokowi peliharaan siapa? Jokowi kalau terus kayak gitu itu peliharaan setan. Jokowi peliharaan siapa? Peliharaan setan. Selanjutnya ada Mbak Menuk sama Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya, kenapa sih emak-emak ini kok cerewet banget? Kenapa sih emak-emak ini kok kayak kurang kerjaan? Apakah aksi itu sudah menjadi hobi baru dari emak-emak? Kita turun karena anak-anak kita. Sekarang apa yang bisa diharapkan selama 10 tahun di dalam kepemimpinan Jokowi? Tidak ada. Ya, satu. Sekarang apa-apa susah. Yang bilang Jokowi itu bapak infrastruktur, ayo hadapan sama saya. Kalau memang infrastruktur itu hanya merupakan hutang yang besar, untuk apa? Sekarang saya tanya, apakah bapak-bapak yang naik motor itu dia ikut menikmati infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi? Tidak, tapi mereka ikut membayar hutang dengan pajak yang tinggi. Kemudian kereta cepat bus, ya, coba dibangun berapa banyak banget pokoknya ya. Nah, kemudian kita lihat dalam satu harinya berapa penumpang yang naik? Sedikit. Sekarang saya tanya, bapak-bapak polisi, apakah bapak mau naik bus? Nggak mau juga. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak Jokowi itu membangun untuk siapa? Warga negara Cina. Ya, dan satu lagi, ini adalah demokrasi, bukan monarki. Tapi apa yang terjadi? Sekarang membudidaya orang dalam
memerlukan orang dalam. Kenapa? Karena pemimpin kita mencontohkan hal itu. Jadi apa sih yang tidak dirusak oleh seorang Jokowi? Tempo aja sampai mengangkat nawa dosa Jokowi. Padahal kita emak-emak sudah jauh lebih dahulu ya daripada Tempo. Gimana dah? Pasal berapa yang dilanggar oleh Jokowi? Banyak. 31, 33, 34, 27, 28, seluruh Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar oleh Jokowi. Dan ini hilang fokus pada 31 ketika anak-anak kita dihancurkan, ketika anak-anak kita masa depannya dikat, dan ketika anak-anak kita dibodohkan. Isu terbaru pada tanggal 29 kemarin, Bapak Jokowi mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahan yang dibuat selama dia memimpin Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya menolak permintaan maaf Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 31 Juli 2024, Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan statement akan mengimpor hakim dari UAE sampai Singapura. Ini goblok lagi aja. Apa-apa diimpor. Hakim diimpor, petani diimpor, dokter diimpor, pengajar diimpor. Lalu yang buat yang untuk pribumi mana? Hati-hati Pak Polisi, nanti Pak Polisi pun kita akan impor. 29 Juli dia sudah minta maaf. 31 lewat menterinya dia mengeluarkan statement akan mengimpor hakim. Apa tidak menyakiti hati rakyat lagi? Apakah ini tidak menyakiti hati rakyat lagi? Tidak diimpor pun dunia hukum kita sudah berantakan menindas rakyat, apalagi diimpor. Akan seperti apa nasib rakyat? Betul sekali. Kalau misalnya, jadi sebetulnya kita itu tidak perlu pemimpin yang pintar, ya, tapi hanya cukup pemimpin yang nasionalis dan amanah. Karena Indonesia itu sebetulnya sumber daya alam kita tuh besar banget. Kalau memang digunakan secara amanah, pasti pendidikan akan gratis. Ada isu terbaru. Putri kesayangannya, Kang Hyang, adalah bagian dari grup nikel, tambang nikel yang menguasai Medan sana. Oke? Artinya politik dinasti dari Sabang sampai Merauke dikebaganakan oleh Joko Widodo. Jadi jangan salahkan Mama. Jika Jokowi, kami harus hukum. Jokowi harus dihukum. Adalah karena dia seperti itu. Kerusakannya sangat benar-benar merusak kehidupan bangsa kita sampai kemudian ke bawah. Tidak ada lagi rasa menengah, yang ada hanya si kaya dan si miskin. Oke. Pada intinya Jokowi adalah the real perusak NKRI. The real merusak NKRI. Jadi Anda Bapak Jokowi, kami berikan rompi goreng yang kami beri untuk Anda, dan Anda jadikan kami tahanan KPK. Berikut tahanan rakyat dan kemudian tahanan negara. Tidak akan lepas dari hukum rakyat. Next 20 Oktober akan Anda lihat sebesar apa kemarahan rakyat terhadap Ya, Jokowi adalah presiden pertama yang akan dikawal oleh rakyat, khususnya adalah emak-emak. Karena kita sudah sepakat, Jokowi adalah musuh kita. Kenapa? Di Jokowi pendidikan mahal, susah, dan tidak ada lagi terpihakkan terhadap rakyat Indonesia sendiri. Ya, kita lihat banyak media putar balik. Anda sekarang cukup apa kata kami? Kalau kata kami muter-muter, kata kami diam-diam. Ini rompi oranye yang kami berikan, ini adalah sebagai bentuk kekecewaan kami, kemarahan kami. Ini adalah tahanan KPK yang akan Anda gunakan nanti. Ini adalah hanya contoh, sebagai contoh, tapi next tidak ada contoh kedua. Balik kanan, balik kanan. Jokowi musuh kita semua. Jokowi musuh mama. Jokowi musuh rakyat Indonesia. Anda yang sudah menghancurkan anak cucu kami. Anda yang menghancurkan seluruh bumi Indonesia. Anda yang menghancurkan konstitusi negara
tahun. 190 tahun Anda gadaikan negeri ini ke mereka, artinya Anda sudah menjual negeri ini ke asing. Apa hukuman Anda untuk Anda? Apa hukuman untuk Anda? Miskinkan Anda. Hak Anda sebagai warga negara dicabut, hak politik Anda dihilangkan, dan miskin untuk 7 turunan. Ya, bulan Oktober adalah mulai Indonesia bersih-bersih dari nepotisme. Mulai dari istana dan harus semua badan pemerintahan harus bersih dari nepotisme. Kita kembalikan lagi menjadi Indonesia demokrasi. Indonesia demokrasi Pancasila, di mana seluruh tatanan demokrasi akan berdasarkan kepada Pancasila. Anda hafal Pancasila, Pak? Anda hafal, Pak? Anda tidak akan hafal. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Anda hafal apa artinya? Tidak. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda tidak hafal karena Anda tidak kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia. Apa Anda hafal? Tidak. Apa persatuan? Tidak, karena Anda telah memecah belah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana dalam permusyawaratan rakyat. Apakah Anda mencontohkan itu? Tidak. Anda sudah mengobrak-abrik nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi jelas Bapak Joko Widodo tidak hafal Pancasila. Dan satu lagi kejadian. Republik kita adalah RI, Republik Indonesia, bukan Republik Influencer. Ya, ingat, Republik Indonesia bukan Republik Influencer. Apa kepentingan Pak Jokowi membawa influencer untuk ke IKN? Karena gagal pencitraan atau Anda panik hingga memunculkan influencer. Untuk apa pentingnya? Tidak anfaedah. Untuk apa influencer? Anda berikan biaya yang mahal, keluarkan APBN, menggunakan jet kenegaraan, angkut semua ke IKN. Untuk apa? Makan enak. Padahal di sini banyak banget rakyat yang susah. Betul. Oke, seluruhnya. Kalau kita bicara tentang kesalahan Jokowi tidak akan pernah habis. Ya. Dan jangan lupa Jokowi bukan hanya Jokowi yang salah. Nanti next aksi kita akan pawai lagi. Semua kroni Jokowi akan kita kasih rompi orange kurang. Jokowi dan kroninya, kami antarkan Anda dengan menggunakan rompi orange sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan Anda akan ditawur oleh rakyat. Diadili ya. Betul. Kita akan bawa poster lebih banyak lagi. Jadi kepada yang hadir di sini, kita ajak semua teman-teman untuk ikut bersama kita, karena kita sebetulnya perlu sekali bantuan dari mereka untuk membawa kesalahan Jokowi selama 10 tahun. Ya, bukan semuanya lebih daripada yang sudah ditunjukkan oleh majalah PS. Oke, untuk semuanya cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini adalah bentuk kekecewaan dari Aliansi Rakyat Penggugat, mama yang mewakili seluruh mama di Indonesia. Karena inilah ada faktanya, kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo selama 1 dekade beliau menjabat. Dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Next, apakah akan ada Jokowi yang kedua? Jika ada, maka akan berhadapan kembali dengan ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Kita adalah emak-emak menjaga bangsa, bilang bangsa. Ingat ya, Oke. semua. Nah, sebelumnya, Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.